Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Somad bahas soal matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika tes masuk CMBS tahun 2018. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan nomor 16. Di video kali ini kita akan lanjutkan dari nomor 17. Baik, di nomor 17, di dalam sebuah tabung yang tingginya 24 cm dan jari-jarinya 14 cm, terdapat sebuah kerucut padat yang tinggi dan jari-jarinya sama dengan tabung tersebut. Jika tabung tersebut diisi air hingga penuh, maka volume air yang terdapat di dalam tabung tersebut adalah... Baik, di sini misalkan kita punya sebuah tabung, ada tabung. Jadi kita punya tabung, dan ternyata di dalam tabung tersebut ada kerucut padat dengan jari-jari dan tingginya sama dengan tabung tersebut. Sehingga yang perlu kita cari volumenya itu adalah volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. Volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T, dan volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Sehingga di sini sebetulnya cukup kita hitung 3/3 dikurangi 1/3 atau 2/3 pi R kuadrat T. Dengan R-nya berapa? R-nya itu adalah 14, dan T-nya atau tingginya adalah 24 cm. Sehingga 2/3, pi-nya kita pakai 22/7 karena R-nya kelipatan 7. R kuadrat berarti 14 dikali 14 dikali T-nya 24. Nah, di sini boleh dihitung langsung atau sederhanakan. Enaknya kita sederhanakan ya. 3 ini dengan 24 sisa 8. Kemudian 14 dengan 7 sisa 2. Sehingga yang tinggal kita hitung 2 kali 22 kali 2 kali 14 kali 8. 2 kali 22 itu adalah 44. 2 kali 14 28 dikali dengan 8. Sehingga hasilnya adalah 9.856. Nah, di sini pakai cm kubik. Nah, berarti pilihan yang tepat itu adalah yang A. Jadi di sini adik-adik harus ingat rumus dari volume tabung dan volume kerucut. Kemudian kita cari volumenya adalah volume tabung dikurangi dengan volume kerucut. Boleh dihitung salah satu atau langsung dikurangi, sehingga tinggal kita hitung 2/3 pi R kuadrat T-nya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 18. Sebuah bak mandi berbentuk tabung berdiameter 70 cm dan tinggi 80 cm, penuh berisi air. Ke dalam bak mandi dimasukkan 3 bola padat yang masing-masing berjari 7 cm. Volume air yang tumpah adalah... Nah, ini masih soal BRSL. Kalau tadi di 17 tentang tabung dan kerucut, kalau di sini tentang tabung dan bola. Nah, ternyata di sini tidak perlu kita hitung si volume untuk tabung. Cukup kita hitung berapa volume bolanya. Kenapa? Karena di sini kita punya bak mandi berbentuk tabung berisi penuh dengan air. Kemudian dimasukkan 3 buah bola yang padat. Tentu volume air yang tumpah sesuai dengan banyaknya jumlah bola yang padat tadi. Sehingga tinggal kita hitung volume bolanya. Nah, volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Karena di sini ada 3 buah bola, maka tentu dikali 3. Sehingga tentu 3 dengan 3 ini saling menghabiskan, tinggal 4. Pi dengan pi-nya kita pakai 22/7 dikali R-nya 7 karena pangkat 3. 7 kita bisa saling hilangkan. 4 kali 22 88, 7 kali 7 49. Sehingga di sini kita peroleh hasilnya adalah 4.312 cm kubik. Nah, berarti jawaban yang tepat tentu adalah yang D. Jadi di sini walaupun ada diameter dan tinggi tabung, kita tidak perlu menghitung, cukup kita hitung si volume 3 bola padatnya. Kita lanjutkan ke nomor 19. Dalam sebuah kelas terdapat 32 anak. Diketahui 14 anak suka bermain voli, 16 anak suka bermain basket, dan 8 anak yang tidak suka bermain keduanya. Jika seorang anak dipilih dari kelas tersebut, maka peluang yang terpilih suka bermain voli atau basket adalah... Ini adalah soal peluang.
yang dihubungkan dengan diagram Venn. Ingat dulu di diagram Venn kita harus tahu yang suka keduanya, suka voli atau basket. Jadi sebetulnya 32 anak itu adalah 14 dikurangi X dikurangi keduanya, ditambah yang suka keduanya yaitu X, ditambah 16 dikurangi X, ditambah juga yang tidak suka keduanya sebanyak 8. Nah, kita cari X-nya yaitu yang suka keduanya. Berarti 32, 14 tambah 16 ini adalah 30, 30 tambah 8, 38, min X tambah X kurang X min X. Atau di sini X-nya pindah jadi X sama dengan 6. Nah, ternyata yang suka keduanya itu adalah 6. Nah, di sini ditanyakan adalah peluang yang terpilih suka bermain voli atau basket. Berarti yang kita cari itu adalah peluang A gabung B. Ini berarti peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Maka peluang A berapa? Peluang A itu yang suka voli. Ada 14/32. Berarti 14/32 ditambah dengan peluang B yaitu yang suka basket. Ada sebanyak 16. 16/32 dikurangi dengan yang suka keduanya yaitu ada 6/32. 14 tambah 16 tadi 30, 30 kurangi dengan 6 yaitu 24. Berarti 24/32 bisa disederhanakan dibagi 8 yaitu 3/4. Berarti pilihan jawabannya itu adalah yang C. Jadi di sini adik-adik harus ingat tentang diagram Venn, kemudian soal peluang kejadian majemuk. Baik, kita lanjutkan ke nomor 20. Di nomor 20 diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan x kuadrat min 8px plus 27 sama dengan 0. Jika alfa sama dengan 3 beta dan p lebih dari 0, maka nilai p adalah... Nah, ini adalah tentang persamaan kuadrat. Ingat dulu ketika kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jika kita punya akarnya alfa dan beta, kita bisa cari jumlahannya juga perkaliannya. Untuk jumlahan, berarti koefisiensi X yaitu B dikali min dibagi dengan koefisien X kuadrat yaitu A. Sedangkan perkaliannya yaitu konstanta si C dibagi dengan koefisien X kuadrat. Nah, kita harus ingat rumus ini. Nah, di sini kita punya X kuadrat min 8px ditambah 27 itu sama dengan 0. Akarnya adalah alfa dan beta. Berarti kita cari penjumlahannya dan juga perkaliannya. Perkaliannya itu adalah C dibagi A yaitu 27. Dengan C 27 A-nya 1. Nah, di sini alfanya itu 3 beta. Berarti ini 3 beta kali beta, 3 beta kuadrat sama dengan 27. Atau beta kuadratnya 27 bagi 3 yaitu 9. Sehingga betanya itu adalah plus minus 3. Kemudian kita ke jumlahan, alfa plus beta itu sama dengan min 8p kali min berarti 8p. Karena si p-nya juga positif tentu tetap 8p. Nah, di sini alfa tambah beta. Karena alfanya sama dengan 3 beta, berarti kita punya 4 beta sama dengan 8p. Berarti betanya itu adalah 2p. Karena kita mau mengambil yang positif, berarti ambil betanya yang 3. Berarti 3 sama dengan 2p. Atau p-nya itu adalah 3/2. Nah, pilihan yang tepat tentu adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan 8 cm. Dan AE merupakan garis bagi. Panjang BE adalah... Kalau kita perhatikan, ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Dengan A ke B-nya 8, ini 8, B ke C-nya juga 8. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan nilai AC-nya. Dengan Pitagoras, AC-nya adalah akar dari AB kuadrat yaitu 8 kuadrat ditambah dengan BC kuadrat atau 8 kuadrat juga.
Sehingga di sini kita punya yaitu 8 akar 2. Nah, ini ada AC-nya. Kemudian di sini dikatakan AE adalah garis bagi. Jika AE garis bagi, maka dia akan membagi sudut yang sama besar. Nah, sehingga dari sini kalau kita lihat segitiga ABE ini akan sama dengan segitiga ADE. Sehingga otomatis AB sama dengan AD, tentu AD-nya jadinya 8. Dan BE akan sama dengan ED, akan sama dengan CD. Sehingga yang kita cari yaitu BE ini sama dengan CD, di mana CD itu adalah AC dikurangi dengan AD. AC-nya yaitu 8 akar 2 dikurangi dengan AD-nya yaitu 8. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu adalah yang D. 8 akar 2 dikurangi 8 cm. Nah, jadi di sini adik-adik harus ingat tentang sifat garis bagi ya. Maka dari sini akan memudahkan kita untuk menemukan pilihan jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 22. Di sini ada sebuah lingkaran dengan berbagai garis yang membentuk sudut. Diketahui sudut AOC-nya adalah 70. Besar sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan. Nah, ini adalah soal mengenai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Ini adalah materi kelas 8. Tentu adik-adik harus ingat kembali materi tentang sudut pusat, sudut keliling. Nah, sudut keliling itu akan sama dengan setengah dari sudut pusat jika melalui busur yang sama. ABC ini sudut keliling, AOC ini adalah sudut pusat. Nah, di sini kita akan mencari sudut ABC ditambah sudut ADC. Sudut AOC ini adalah 70. Dia melalui busur AC. Sehingga sudut ABC ini juga melalui busur AC juga. Berarti itu adalah setengah dari AOC, yaitu 35. Ditambah sudut ADC. Sudut ADC ternyata melalui busur AC juga. Sehingga nilainya juga setengah dari AOC juga, 35 derajat. Sehingga hasilnya ini tentu adalah 70 derajat. Nah, jadi pilihan yang tepat tentu yang A. Kita lanjut ke nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Diketahui jajar genjang ABCD dan B titik singgung lingkaran dengan garis BC. Dan AD merupakan diameter lingkaran. Jika jari-jari lingkaran 7 cm, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah. Nah, di sini kita akan mencari luas daerah yang tidak diarsir. Kalau misalkan ini daerah yang pertama L1, ini L2. L1 berupa setengah lingkaran, L2-nya merupakan tembereng lingkaran, dan ini adalah L3. Untuk mempermudah, kalau kita coba tarik dari garis D ke B, kita akan mendapatkan di sini dua buah segitiga yang sama ya, yaitu segitiga ABD dengan BDC. Dan tentunya si tembereng lingkaran ini akan sama dengan si L2. Sehingga luas daerah yang tidak diarsir, cukup L1 ditambah dengan si luas segitiga yang ini gitu. Ditambah dengan luas segitiga. L1-nya apa? L1 ini adalah setengah lingkaran, yaitu setengah dari pi R kuadrat ditambah dengan luas yang ini tadi adalah luas segitiga. Setengah dikali alasnya BC dikali tingginya, kalau misalkan kita punya tinggi. Misalkan di sini adalah BE. BC kali DE. Berarti setengah pi-nya yaitu 22/7 dikali R-nya yaitu 7 kali 7 ditambah setengah dikali BC. BC akan sama dengan AD yaitu diameter. Jari-jarinya 7 berarti diameternya 14. Kemudian DE. DE ini akan sama dengan jarak titik pusat yaitu O ke titik B, di mana ini adalah sepanjang jari-jari, yang berarti DE-nya adalah 7. Kalau kita hitung, ini sederhanakan, 7 saling menghabiskan, 22 dengan 2 jadi 11. 11 kali 7 yaitu 77 ditambah dengan 14 bagi 2 7. 7 kali 7 yaitu 49. Hasilnya adalah
126. Nah, ternyata di sini tidak ada pilihan yang tepat. Kemungkinan maksud si soal ini adalah mencari luas daerah yang diarsir. Coba kita cek dengan mencari luas daerah yang diarsir. Untuk luas yang arsir, itu berarti luas segitiga ditambah dengan luas tembereng. Luas segitiga tadi kita punya adalah 49. Ditambah tembereng untuk sudut 90. Nah, adik-adik bisa menggunakan mencari luas tembereng ini berarti luas juring ODB dikurangi dengan segitiga OBD. Tapi kalau untuk ini, untuk yang 90 derajat ada rumus cepatnya yaitu 2/7 R kuadrat. Berarti 49 ditambah dengan 2/7 R-nya adalah 7. 7 kali 7. Kalau ini kita coret berarti 2 kali 7 yaitu 14. 49 ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 63. Jadi ketika mencari daerah yang diarsir itu ada 63, tetapi kalau mencari daerah yang tidak diarsir hasilnya ada 126. Baik, kita lanjutkan ke nomor 24. Diketahui sudut CBD X plus 30 derajat, sudut BCD 40 derajat, dan sudut CDB 2X plus 20 derajat. Besar sudut ABD sama dengan, nah di sini kita punya masing-masing sudut tadi ya. Ini CBD, terus BCD, dan CDB. Nah tentu sudut dalam segitiga itu totalnya 180. Jadi 180 ini jumlahan dari ketiganya, yaitu X plus 30 ditambah dengan 40 ditambah dengan 2X plus 20. Berarti 180 itu akan sama dengan X tambah 2X yaitu 3X ditambah dengan 30 tambah 40 tambah 20 yaitu 90. Sehingga 3X-nya itu akan sama dengan 180 kurangi 90 berarti 90 derajat. Atau X-nya ternyata 30 derajat. Nah, di sini yang dikatakan yang kita cari yaitu sudut ABD. Sudut ABD berarti yang ini. Misalkan P. Nah, P ditambah dengan X plus 30 itu akan sama dengan 180 karena dia merupakan sebuah garis lurus. Dengan X-nya tadi 30 berarti P ditambah dengan 60 derajat ini akan sama dengan 180 derajat. Atau si P-nya atau sudut si ABD-nya itu adalah 120 derajat. Nah, berarti pilihan yang tepat itu adalah yang C. Jadi di sini adik-adik harus ingat tentang aturan sudut di segitiga dan di satu garis lurus. Baik, kita lanjutkan ke nomor 25. Pada sebuah balok diketahui P banding L banding T sama dengan 5/4/3. Jika volumenya 480 cm3, maka luas alas balok adalah. Nah, ini adalah soal tentang balok. Di sini diketahui kalau volumenya itu 480 cm3. Dan ini perbandingan dari panjang lebar tingginya. Kita misalkan saja si perbandingan ini menjadi 5X, 4X, dan 3X. Nah, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 5X kali 4X kali 3X. Berarti di sini kita peroleh adalah 60X pangkat 3. Atau akan sama dengan 480. 60 membagi 480 itu adalah 8. Sehingga X pangkat 3-nya 8. Berarti X-nya itu adalah 2. Sehingga dari sini perbandingan panjang lebar dan tingginya itu adalah 10, 8, dan 6. Yang ditanyakan berapakah luas alas? Luas alas itu berarti panjang dikali dengan lebar. Dengan panjangnya 10 dan lebarnya 8, berarti luasnya adalah 80. Nah, pilihan yang tepat tentu yang A. Baik, cukupkan sampai di sini untuk video pembahasan soal tahun 2018. Nantikan video berikutnya kita akan membahas soal tahun 2020.
Jangan lupa untuk subscribe, share ke teman-teman yang lain. Baik, cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.